Ini melibatkan keseriusan Anda, melibatkan feel Anda. Untuk sesi ini, Anda harus fokus, Anda harus abaikan dulu sekitar Anda. Kalau yang lagi makan, nah hentikan dulu makannya, hentikan dulu minumnya. Dan ini hanya boleh diikuti bagi Anda yang duduk. Tapi yang dalam perjalanan, yang mengendarai kendaraan tidak boleh. Karena Anda harus lakukan ini dalam keadaan sangat rileks. Oke. Siapa yang siap, berkenan, dan ini penting untuk Anda. Ya, ini untuk Anda, bukan untuk saya. Ini hadiah dari guru saya, Bapak Ari Ginanjar Agustian, untuk mahasiswa Unisula yang hebat-hebat. Siapa yang mau mengikuti sesi ini, katakan saya. Oke. Saya akan lakukan ini. Boleh? Bismillah, saya Coach. Bagus, Pak Bagus. Mbak Salsabila, oke. Saya ingin semuanya. Oke. Tulis, siapa yang mau? Saya, katakan saya. Oke. Kita lakukan ini dengan sepenuh hati kita. Bagus. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Boleh sekarang lihat saya semua. Waktu saya tidak lama. Oke, yuk sama-sama lihat saya. Oke, saya perhatikan Anda di sana. Oke, yuk yang masih belum fokus, boleh lihat ke saya. Oke, orang-orang hebat di hadapan saya, orang-orang soleh, tamatan Unisula, tentu secara kesolehan dia tidak perlu pertanyakan lagi. Dan yuk kita tunjukkan kesolehan kita dengan sikap kita, dengan perilaku kita. Oke, baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, orang-orang hebat, saya berikan ini ya hadiah tentu dari Pak Ari dan dari pimpinan Unisula untuk Anda semua. Kita tidak sedang menceramahi teman-teman, tapi mudah-mudahan menginspirasi Anda semuanya. Oke, mari sama-sama kita akan melakukan sesi ini. Nanti kita mulakan dengan berdoa kepada Allah masing-masing agar betul-betul perjalanan ini Allah bimbing, Allah tuntun. Saya hanya mencoba untuk mengajak Anda. Saya hanya untuk memfasilitasi. Tapi sekali lagi, keberhasilan ini kunci besarnya ada di rekan-rekan semuanya. Yuk sama-sama kita ikuti sesi ini dengan sepenuh hati. Kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah tuntun kita, Allah jaga hati kita. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, boleh sekarang duduknya yang tegap. Ya. Duduk yang tegap, tidak bersandar. Oke. Fokus saja kepada diri Anda sendiri. Fokus kepada diri Anda sendiri. Ya. Silahkan tangan Anda mungkin dilepaskan dari laptop Anda, dari handphone Anda. Anda rileks, kedua tangannya di samping kiri kanan Anda. Bagus, bagus, terima kasih. Bapak Ibu, sesi ini penting sekali keseriusan Anda. Dan tentu yang berhasil nanti adalah yang benar-benar fokus, yang serius. Man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapatkan. Dan ini sudah banyak bukti Bapak Ibu berhasil. Orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan sesi ini, pendek memang, hanya sekian menit saja, tidak lama. Tapi ini mudah-mudahan akan merubah kehidupan ke depan bagi Anda. Caranya nanti Bapak Ibu, saya akan minta Anda untuk supaya lebih rileks, lebih tenang, lebih fokus, atau bahasanya supaya Anda lebih khusyuk. Saya minta Anda nanti untuk menarik nafas, tarik nafas melalui hidung, Anda tahan di perut, kemudian Anda hembuskan dengan perlahan. Ya, 3 kali kita lakukan itu, mudah-mudahan Anda semakin rileks, semakin tenang. Oke. Dan nanti supaya Anda mungkin lebih fokus, Anda boleh melakukan sesi ini dengan keadaan Anda pejamkan mata, supaya Anda lebih serius, lebih fokus. Nanti dalam sesi ini Bapak Ibu, saya akan minta Anda pada hitungan ketiga, saya akan minta Anda nanti Anda membayangkan ada tangga-tangga di hadapan Anda.
Tadi kita lihat ada tangga kepastian, tantangan, eksistensi diri, cinta, relasi, perkembangan, kontribusi, dan kemudian meaning and purpose, makna hidup. Dan nanti ketika saya minta Anda melangkah satu langkah, artinya Anda masuk ke dalam tangga 1, melangkah lagi tangga 2, tangga 3. Pada hitungan ketiga mungkin saya mengatakan nanti kepada Anda, 1, 2, 3, gerakkan kaki Anda melangkah satu langkah. Sambil duduk saja nggak apa-apa. Dan melangkahnya cukup Anda angkat sedikit kaki Anda, lalu kemudian Anda turunkan lagi kaki kanan Anda. Itu artinya Anda sudah melangkah ke tangga berikutnya. Lakukan ini Bapak Ibu dengan sepenuh hati kita dan rasakan nanti manfaatnya. Oke, sekarang yuk relax semua, duduk yang tegap. Oke, duduk yang tegap. Oke, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar terlebih dahulu, istighfar. Anda akan melakukan sesuatu kebaikan. Tetapi yang namanya kebaikan, ketika kita ingin mendekat kepada Allah, ketika kita ingin menjadi orang yang hebat, orang yang sukses, menjadi khairul ummah, pribadi yang unggul, maka ada saja yang tak suka, terutama setan. Dia akan mengganggu kita, yang memberikan kegelisahan kepada hati dan pikiran kita. Ada saja hal-hal lain yang mengganggu konsentrasi kita, kekhusyuan kita. Maka istighfar kita. Istighfar. Ucapkan semuanya sama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 Teman, Bapak Ibu, Saudaraku, tak ada sehelai daun yang jatuh tanpa izin Allah. Tak ada setitik debu yang bertebangan tanpa sepengetahuannya. Dan hari ini bukan sebuah kebetulan kita melakukan sebuah sesi untuk menghebatkan diri kita, untuk mendekat kepada Tuhan kita, agar kelak kita menjadi umat terbaik, umat dambaan, dambaan dari seorang manusia yang tepat pada tanggal hari ini ia dilahirkan ke muka bumi. Teladan dalam kehidupan kita, yang ketika masa hidupnya dia berjuang untuk diri kita, agar kita menjadi pribadi yang baik, agar kita menjadi pribadi yang hebat, agar kita menjadi pribadi yang mencintai Allah di atas segala-galanya, agar kita menjadi pribadi khairu ummah. Dan bahkan pribadi kita diharapkan oleh manusia yang tanggal ini dia dilahirkan 12 Rabiul Awal, di penghujung ajalnya, yang dia ingat, yang dia khawatirkan adalah diri kita, umatnya. Maka hari ini jadilah engkau sebagai umat Nabi Muhammad, Nabi yang kita cintai. Jadikan ia bangga kita sebagai umatnya. Jangan sampai melihat perilaku kita, ia kecewa. Dan bayangkan apabila nanti di padang mahsyar kita ingin mendekat kepadanya untuk mendapatkan syafaat, tetapi kemudian Rasulullah memalingkan wajahnya karena Rasulullah bisa jadi tak mengakui kita umatnya, karena perilaku kita di muka bumi tak menggambarkan dan tak layak menjadi umatnya. Maka Bapak Ibu Saudaraku, yuk sama-sama hari ini kita berikan hadiah terbaik kepada Nabi Muhammad, yaitu kita berupaya untuk menjadi umat terbaik. Yuk sama-sama sekarang semuanya ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuk sekarang perhitungan ketiga, Anda tarik nafas Anda tahan, Anda hembuskan sampai Anda begitu benar-benar rileks, Anda tenang, Anda semakin damai, semakin bahagia. 1, 2, 3. Tarik nafasnya. Tahan. Lepaskan.
Bagus. Yuk semuanya. Yang belum lakukan. Sekali lagi, ayo. Tarik nafasnya. Tahan. Hembuskan. Bagus. Sekarang, supaya Anda semakin rileks, Anda boleh pejamkan mata Anda. Dalam keadaan Anda tetap terjaga. Tarik nafasnya. Tahan. Hembuskan. Pejamkan matanya. Bagus. Fokus kepada diri Anda sendiri. Fokus kepada keluar masuknya udara. Relax. Bernafas seperti biasa. Tarik nafas melalui hidung Anda. Simpan sejenak. Kemudian Anda hembuskan. Bagus. Istighfar semuanya. Astagfirullah. Pejamkan matanya. Karena sesungguhnya Allah pernah mengatakan, sungguh tidakkah engkau berjalan di muka bumi, yang dengan hati engkau merasa, dengan telinga engkau mendengar, sungguh bukan matamu yang buta, tapi yang buta adalah hatimu di dalam dada. Maka silahkan pejamkan matanya dan bukalah mata hati. Sekarang Bapak Ibu, saya ingin Anda membayangkan, sembari mata Anda terpejam, sekarang bayangkan Anda akan berada di sebuah tempat yang sangat indah. Tempat yang pernah Anda hadir di sana. Atau sebuah tempat yang Anda impikan. Tempat yang Anda ingin datang ke sana. Sebuah tempat yang kalau Anda hadir di sana, hati Anda terasa tentram. Anda merasakan kedamaian. Anda merasakan sangat rileks. Anda enjoy. Seakan-akan ketika Anda berada di tempat itu, serasa Anda tak lagi memiliki masalah dalam kehidupan Anda. Anda begitu bahagia. Bayangkan tempat itu. Bayangkan. Sudahkah Anda sanggup membayangkannya? Lihat tempat itu. Lihat tempat itu. Apa yang Anda lihat di sana? Terangkan lagi. Lihat warna-warninya. Semakin jelas tempat itu Anda lihat. Kemudian Anda mendengar suara-suara. Suara-suara yang menenteramkan hati Anda. Dengar suara itu. Bagus. Pejamkan mata Anda. Rasakan Anda berada di tempat itu. Di mana tempat itu? Rasakan. Di mana? Rasakan apa yang Anda rasakan. Lihat apa yang Anda lihat. Dengar apa yang Anda dengar. Sekarang bayangkan Anda berada di tempat itu. Sebuah tempat yang membuat Anda tentram. Sebuah tempat yang membuat Anda damai. Anda bahagia. Lihat di sekitarnya. Lihat sekitarnya. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda rasakan? Damai hati Anda. Sudah mampu Anda bayangkan? Anda sudah berada di tempat ini? Bagus. Bagus sekali. Sekarang Bapak Ibu, bayangkan. Nanti Anda akan masuk ke sebuah tempat yang lebih indah lagi. Anda akan masuk ke sebuah tempat yang lebih indah lagi. Bayangkan. Sebuah tempat yang belum pernah Anda hadir di tempat itu. Bayangkan. Sebuah tempat yang sangat indah. Yang tempat itu belum pernah Anda lihat. Belum pernah Anda dengar cerita tentang tempat itu. Tapi Anda akan masuk ke dalam tempat itu. Bayangkan. Pada hitungan ketiga, Anda akan masuk ke sebuah tempat yang begitu indah. 1. Rasakan apa yang Anda rasakan. 2. Lihat apa yang Anda lihat. 3. Dengar apa yang Anda dengar. Sekarang Anda masuk ke dalam sebuah tempat yang indah. Rasakan tempat itu. Rasakan kedamaian. Lihat tempat itu.
Apa yang Anda lihat? Anda merasakan kedamaian, bukan? Semakin Anda mendengar suara saya, Anda semakin rileks, Anda semakin tentram, Anda semakin bahagia. Pejamkan mata Anda, semuanya bagus. Anda rileks, Anda tenang, Anda bahagia. Rasakan, Anda tersenyum melihat tempat itu, Anda bahagia di sana. Dan kemudian di tempat itu Anda melihat ada tangga-tangga yang tinggi. Ada tangga-tangga yang tinggi dan tangga itu menjulang ke langit. Anda lihat tangga itu berwarna-warni sesuai dengan warna yang Anda sukai. Dan semakin tinggi tangga itu, semakin bercahaya, semakin terang cahayanya. Dan engkau ingin menapaki tangga demi tangga itu hingga engkau nanti sampai kepada tangga yang tertinggi, tangga yang penuh cahaya. Dan itu adalah tangga-tangga kehidupan yang engkau lewati. Sekarang bayangkan tangga-tangga itu. Dan engkau akan menapaki tangga yang pertama. Pada hitungan ketiga, langkahkan kakimu, engkau akan masuk ke tangga yang pertama. 1, 2, 3. Langkahkan di kaki kananmu. Yes. Sekarang engkau berada di tangga yang pertama. Itulah tangga kepastian. Kepastian apa yang kau peroleh saat ini? Sebuah kepastian bahwa engkau pada akhirnya bisa menyelesaikan perkuliahanmu di Unisula. Kepastian apa lagi yang engkau harapkan? Engkau ingin memperoleh gaji dari pekerjaanmu nanti. Kepastian apa lagi yang engkau ingin dapatkan? Engkau ingin mendapatkan rumah yang bagus untuk kehidupanmu. Engkau ingin memperoleh kendaraan yang kau idam-idamkan. Engkau ingin memiliki tabungan. Berapa nilai tabungan? Kepastian seperti apa yang kau dapat? Bagaimana engkau untuk meraihnya? Bagaimana engkau agar bisa segera mendapatkan pekerjaan? Bagaimana engkau agar bisa segera mendapatkan uang yang kau idam-idamkan? Rumah yang kau impikan? Kendaraan yang kau dambakan? Apa yang akan kau lakukan? Buat perencanaan di sana agar engkau memperoleh kepastian. Sudah sanggup kau membayangkan apa yang akan kau lakukan? Sudah tergambar? Kalau sudah, anggukkan kepalanya. Anggukkan kepalanya. Bagus. Kepastian telah kau peroleh. Dan engkau tahu cara untuk meraihnya. Sekarang pada hitungan ketiga, langkahkan kakimu nanti untuk naik ke tangga yang kedua. 1, 2, 3. Gerakkan kakimu. Engkau naik ke tangga yang kedua. Tantangan. Tantangan seperti apa yang telah kau lalui? Tantangan ketika engkau dihadapkan untuk menulis tugas akhirmu, skripsimu, sebuah tantangan, tesismu, atau disertasimu. Dan bukankah engkau telah berhasil melalui tantangan itu? Dan tantangan apa lagi yang akan kau hadapi ke depan? Sudahkah kau mampu membayangkan tantangannya? Keadaan ekonomi yang terjadi saat ini, tidak mudahnya untuk mendapatkan pekerjaan. Bayangkan tantangan itu. Dan apa langkah yang bisa kau lakukan agar engkau berhasil melewati tantangan itu? Lihat apa yang bisa kau lakukan. Dengar apa yang bisa kau berbuat. Rasakan kebahagiaanmu ketika engkau berhasil melewati tantangan itu. Bagus. Bagus sekali. Sudah jelas apa tantanganmu? Bagus. Kalau kau sudah kata jelas, anggukkan kepala. Bagus. Terima kasih. Sekarang Bapak Ibu, setelah kau berhasil melewati tantangan itu, engkau akan naik ke tangga kehidupan yang ketiga. Eksistensi diri. 1, 2, 3. Melangkahlah engkau. Yes, engkau berada di tangga yang ketiga. Eksistensi diri.
Engkau ingin dianggap seperti apa oleh orang-orang sekitarmu? Bagaimana alma matermu menilaimu saat ini? Bagaimana orang-orang sekitarmu menilaimu? Sudahkah engkau dikenal menjadi orang yang lebih baik? Bayangkan bagaimana eksistensimu di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah teman-temanmu. Berapa banyak orang yang senang dengan sikapmu, tapi berapa banyak orang yang kecewa dengan dirimu. Bagaimana orang ketika menyebut namamu, mereka bahagia atau kecewa ketika menyebut namamu. Bagaimana eksistensimu di masyarakat. Lalu kemudian, apa yang bisa kau lakukan agar eksistensimu semakin lebih baik di hadapan keluargamu, di hadapan pasangan hidupmu bagi engkau yang sudah menikah, di hadapan keluargamu. Apa yang akan kau lakukan? Bagus, bagus. Rasakan apa yang kau rasakan, lihat apa yang kau lihat, dengar apa yang kau dengar. Setelah itu kau lakukan, naiklah ke tangga yang keempat. 1, 2, 3. Gerakkan kakimu, langkahkan tangga yang keempat, cinta dan relasi. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, bagaimana engkau membangun hubungan dengan orang-orang terdekat. Bagaimana cintamu kepada orang tua. Bagaimana engkau menunjukkan rasa cintamu kepada mereka. Apa yang telah kau lakukan untuk mereka. Bagaimana hubunganmu dengan ibundamu. Bagaimana hubunganmu dengan ayahmu. Selama ini diri kita banyak membahagiakan mereka atau malah mengecewakan mereka. Bayangkan cinta seperti apa yang kau tunjukkan kepada mereka. Bagaimana engkau membalas cinta kedua orang tuamu. Lihat apa yang kau lihat. Dengar apa yang kau dengar. Apa kata-kata yang pernah engkau dengar dari orang tuamu. Harapan seperti apa yang ia tumpukan kepadamu. Dan itu adalah rasa cintanya kepadamu. Bagaimana engkau membangun hubungan dengan pasangan hidupmu bagi engkau yang sudah menikah. Pasangan hidupmu kecewa denganmu atau bangga denganmu. Bagaimana anak-anakmu. Dan lalu kemudian langkah seperti apa yang bisa kau lakukan untuk membahagiakan orang-orang yang kau cintai. Apa yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa kau perbuat? Buat rencana-rencana itu. Ke depan seperti apa? Bagus. Sekarang naik ke tangga yang berikutnya, perkembangan. Engkau sekarang sudah menjadi sarjana. Engkau naik level, menjadi gelar yang lebih tinggi lagi. Karirmu bisa akan lebih berkembang lagi. Karir seperti apa yang akan kau lakukan? Karir seperti apa yang ingin kau raih? Dan kemudian pada akhirnya, engkau akan berkontribusi. Kontribusi seperti apa yang kau bisa berikan kepada alma matermu, kepada keluargamu, kepada masyarakat sekitar, agar engkau benar-benar bermanfaat. Dan engkau sudah berada di tangga yang ke-6. Langkahkan kakimu di sana. Kontribusi kepada sekitar. Tapi Bapak Ibu, setelah kau berada di tangga ke-6, engkau melihat tangga yang ke-7. Tangga yang bercahaya. Tangga yang tertinggi. Tangga yang cahayanya begitu bersinar terang. Dan engkau melihat di tangga yang ke-7. Apabila engkau melangkahkan kaki ke tangga yang ke-7. Dan engkau masuk ke dalam tangga itu. Dan engkau akan masuk ke dalam sebuah ruangan yang begitu indah. Engkau akan masuk ke dalam sebuah tempat yang indah. Dan engkau akan melihat di tangga yang ke-7 itu. Engkau akan melihat lingkungan di sana. Di sekitarnya engkau akan melihat orang-orang soleh berkumpul di tempat itu. Dan engkau pun adalah bagian daripada orang-orang yang soleh itu. Dan kemudian engkau lihat damai engkau di tempat itu. Sebuah tempat yang belum pernah terbersit di hatimu. Yang tak terlintas dalam pikiranmu. Dan engkau akan masuk ke dalam tempat itu. Dan ketika engkau akan melangkahkan kaki masuk ke tempat itu, engkau akan bahagia sebahagia-bahagianya. 1, 2, 3. Langkahkan kakimu. Dan engkau akan masuk ke dalam tempat itu. Sebuah tempat yang indah, yang belum pernah terlihat
terlintas dalam pikiranmu. Lihat di sekitarnya, lihat di sekitarnya, lihat berkumpul orang-orang soleh di sana, orang-orang baik di sana. Engkau melihat sebuah pemandangan yang belum pernah engkau lihat selama ini. Bayangkan keindahannya. Dan ternyata di antara orang-orang soleh itu, bayangkan ada orang yang kau cintai di tempat itu, yang telah mendahuluimu sebelumnya. Ada orang yang soleh datang ke tempatmu, sepasang manusia yang kau sangat kenal. Dia sudah ada di tempat itu lebih awal daripada dirimu. Dan kemudian dia datang menghampirimu. Dan kemudian dia senyum kepadamu. Dan kemudian dia berkata, nah, ini adalah ayah. Nah, ini adalah ibu. Dan dia tersenyum kepadamu. Dan dia berkata, nah, terima kasih. Karena doa-doa sehingga ayah dan ibu bisa masuk ke tempat ini. Sebuah tempat yang diidamkan oleh semua jiwa. Ketika jiwa itu kembali kepada Tuhan. Dan kemudian engkau didatangi oleh seorang yang wajahnya belum pernah engkau lihat sebelumnya. Tapi hatimu merasa dekat dengannya. Bayangkan, dia datang menghampirimu. Wajahnya tampan, gagah. Dia tersenyum kepadamu. Dia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan denganmu. Dan kemudian dia segera memelukmu. Dan air matamu menetes melihat wajahnya yang bercahaya. Dan dia berkata, wahai saudaraku, inilah aku, Muhammad, nabimu. Engkau mencintaiku, engkau menjadi umat terbaikku, sehingga hari ini engkau berjumpa denganku. Bayangkan keindahan, bayangkan kedamaian, dan puncak kebahagiaan ketika engkau bisa menatap Rabb-Mu. Bayangkan kebahagiaan engkau berjumpa dengan pemilik langit dan bumi. Engkau berjumpa dengan Rabb-Mu, Rabbul Alamin. Engkau menatap wajahnya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Engkau berada di sebuah tempat yang diimpikan oleh semua jiwa. Dan itulah balasan karena engkau telah berbuat kebaikan sepanjang hidup. Bayangkan kebahagiaan. Bayangkan kedamaian. Sekarang angkat tanganmu semua. Rentangkan kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu, rentangkan. Rasakan kedamaian. Rasakan kebahagiaan. Rasakan. Angkat kedua tangannya. Rasakan. Dekatkan kedua tanganmu itu. Dekatkan kedua tanganmu itu ke wajahmu. Rasakan. Engkau menatap tempat yang indah itu. Rasakan keindahan tempat itu. Tetapi engkau belum saatnya hadir di tempat itu. Engkau masih hidup. Masih banyak yang perlu engkau lakukan di muka bumi ini. Maka engkau sebentar lagi harus keluar dari tempat itu. Tapi bawalah perasaan bahagia itu. Karena kelak engkau akan kembali ke tempat itu. Bawa perasaan itu. Alirkan perasaan itu ke dalam jari jemari tanganmu. Tangkap perasaan itu. Genggam perasaan bahagia itu. Dan kemudian bawa perasaan dan suasana itu. Lalu kemudian masukkan ke dalam hati. Tempelkan itu ke dalam jiwa. Gerakkan telapak tangan untuk menyentuh hatimu, menyentuh jantungmu. Alirkan kebahagiaan dan perasaan itu ke dalam seluruh aliran darahmu. Rasakan kedamaianmu, rasakan ketentramanmu. Hatimu dipenuhi dengan kebahagiaan. Dan engkau akan kembali lagi ke tempat itu. Tapi bukan sekarang. Engkau belum punya bekal yang cukup. Maka keluarlah segera dari tempat itu. Keluar dari tempat itu. Turunlah satu tangga. Dan engkau berada di tangga kontribusi.
Masih ada kontribusi yang perlu engkau lakukan. Belum cukup. Kontribusimu hari ini masih banyak. Sebagai caramu mengabdi kepada Tuhanmu. Kemudian turunlah ke tangga berikutnya, tangga yang kelima. Perkembangan. Engkau harus menjadi lebih sukses lagi. Supaya engkau punya bekal untuk berjumpa dengan Tuhanmu kelak. Engkau harus membangun cinta yang baik dengan semua orang. Jauhi iri, dengki, benci, kemarahan di hatimu. Agar kemudian kedamaian dipenuhi oleh hatimu. Jadilah engkau orang yang eksis sehingga bermanfaat di sekitarmu. Hadapi tantangan kehidupan. Karena hidupmu mengabdi kepada Tuhanmu. Dan Tuhan mengujimu untuk mengangkat derajat kemuliaanmu. Dan engkau akan memperoleh kepastian. Dan yang lebih pasti itu adalah tiada yang lebih pasti kecuali kematian. Dan siapkanlah bekal kematianmu dengan sungguh-sungguh berjuang sebaik mungkin di muka bumi sehingga kau punya bekal berjumpa dengan Tuhanmu. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya, karena sudah jam 11, izinkan saya untuk memimpin doa kita di penghujung perjumpaan ini. Yuk sama-sama rundukkan wajahnya sejenak. Kita berdoa dulu. Ikhlaskan hati kita. Singkat saja saya minta waktu. Kita berdoa sejenak. Yuk sama-sama. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini adalah hari terbaik kita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk rundukkan wajahnya semuanya. Ikhlaskan diri kita. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duhai Allah, duhai yang maha menatap, duhai yang maha melihat, saksikanlah ya Allah. Inilah hamba-hambamu, para mahasiswa, mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung. Ya Allah, muliakan mereka, angkat derajat mereka di hadapanmu, mudahkan kehidupan mereka, bimbing hati mereka, lembutkan hati kami ya Allah, buka mata hati kami, jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikan kami kekuatan untuk melewati cobaan-cobaan yang Kau berikan. Ya Allah, termasuk cobaan COVID-19 yang Kau berikan. Jadikan cobaan COVID-19 ini semakin menambah keimanan kami kepadamu, semakin menambah ketundukan kami di hadapanmu. Tiada yang kami takutkan yang tertinggi, kecuali kami takut kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tambahkan keimanan di hati kami, mudahkan segala urusan-urusan kami. Sayangi kami ya Allah, cintai kami ya Allah, muliakan diri kami, tuntun kehidupan kami, mudahkan urusan-urusan kami, muliakan kedua orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, kakak kami, adik kami ya Allah, keluarga kami. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mari kita kirimkan sholawat sebagai hadiah kita untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang dicintainya, yang dibanggakan olehnya. Mari tarik nafasnya lagi, tahan, lepaskan. Pada hitungan ketiga, bagi Anda yang masih memejamkan mata, silahkan buka matanya. 1. Engkau masih berada dalam seminar ISQ, pembekalan wisuda angkatan ke-80 Unisula. 2. Rasakan gemericik air yang menyegarkan, suasana pagi yang menenteramkan hatimu dengan cahaya matahari pagi yang menyinari. 3. Kalau sudah siap, buka mata Anda, berikan senyuman pada diri Anda. Anda hari ini menjadi orang-orang yang baru, orang-orang yang berjuang dalam kehidupan, karena
ingin membuktikan diri menjadi pribadi terbaik, pribadi yang dibanggakan oleh pemilik diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi yang dibanggakan oleh Nabi yang kita cintai, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat saya Bapak Ibu, berikan senyuman terbaik. Adalah orang-orang merdeka, ada orang-orang yang layak untuk sukses, karena kita manusia terbaik yang diciptakan di muka bumi. Tersenyumlah engkau, bahagialah engkau, masa depan yang cerah sedang menanti dirimu. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan adalah khilaf dan salah serta kelemahan diri saya, mewakili guru saya, Bapak Ari Ginanjar Agustian. Hanya ini yang bisa saya sampaikan di waktu yang singkat ini. Terima kasih kepada pimpinan manajemen Unisula, Pak Rektor, Pak Bejo, Pak Wakil Rektor, Pak Komarudin, Wakil-Wakil Rektor yang lain, para panitia yang telah berjuang untuk mengadakan program ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini hadiah untuk Anda semuanya, orang-orang hebat yang akan diwisuda hari Sabtu nanti. Berikan pujian pada diri Anda yang telah berhasil melewati perkuliahan di Unisula. Tepuk tangan yang semangat untuk diri Anda sendiri. Yes, tepuk tangan dulu yang semangat untuk diri Anda sendiri. Yes, angkat tangannya, katakan semuanya pada diri Anda. Sukses, sukses, sukses. Anda katakan yes. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih semuanya. Berikan senyuman yang indah dulu sebelum saya pamit. Mana senyumannya? Oke, good. Bapak Ibu, kalau perjumpaan ini bermanfaat, silakan Anda tuliskan di chat Anda bagaimana apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat, apa yang Anda peroleh. Dan ini yang bisa saya dapatkan, yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih Pak Zamroni, mohon maaf waktunya saya pakai 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, terima kasih banyak Coach Novel. Tepuk tangan untuk Coach Novel. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita telah melewati satu sesi yaitu bersama Coach Novel ISQ yang telah mengantarkan kita tadi merefleksi diri untuk menatap tantangan di masa depan dan telah di top up energi kita untuk nantinya tetap semangat, tetap kuat, dan tetap bermanfaat insyaallah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Coach Novel dan juga tim ISQ. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, insyaallah setelah ini masih ada satu sesi penting lagi. Insyaallah kita akan akhiri sampai zuhur ya. Sesi ini ialah tracer study dari pengembangan karir Universitas Islam Sultan Agung yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Zamroni, MC psikolog. Beliau adalah seorang psikolog dari Psikologi Universitas Islam Sultan Agung. Nanti beliau akan bersamai kita semuanya dan menyampaikan bagaimana sih pentingnya tracer study untuk kita. Kenapa tracer study menjadi alasan wajib diisi kemudian menjadi syarat ketika nanti teman-teman semua hendak melegalisir ijazah. Kita akan sama-sama menyaksikan bersama Pak Zamroni. Kepada Pak Zamroni, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd, yang saya hormati bersama ya Bapak Rektor beserta jajarannya, kemudian panitia beserta timnya. Terima kasih Ustadz Novel yang telah mengantarkan kami semua
menjadi pribadi yang luar biasa. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Hari ini masih diberikan kesehatan sehingga hari ini kita bisa bersilaturahim secara virtual di rumah masing-masing. Tapi tak mengapa karena memang situasinya seperti ini, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita sajukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu manusia terbaik yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama saya mengucapkan selamat atas diwisudanya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ilmu yang sudah didapatkan dari Unisula berkah, manfaat, dan bisa bermanfaat untuk semua umat manusia. Bagi yang Bapak Ibu yang sudah bekerja, mudah-mudahan ilmu yang sudah didapat menambah kompetensi Bapak Ibu semua. Ini saya lihat ada Pak Polisi. Selamat siang Pak Polisi. Dan Pak Ahmad Gifar, Pak Sarpan. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya hanya ingin berbagi saja di Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni LPKA Unisula itu ada bidang pengembangan karir. Pengembangan karir itu berkaitan dengan mempersiapkan alumni-alumni yang mau calon alumni gitu ya, yang mau lulus, kita beri pembekalan pengetahuan tentang soft skill karena memang sejatinya setelah lulus itu ya kita harus menghadapi dunia nyata gitu ya. Kalau kata orang itu kita harus berada di dunia di dunia yang luar biasa ini, yang bekerja ya nanti, yang mencari pekerjaan nanti akan ketemu dengan perusahaan dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang berwirausaha nanti juga akan ketemu dengan situasi pada bagiannya itu. Yang sekarang jadi ustadz atau kiai juga nanti akan berhadapan dengan situasi yang dihadapi di lapangan dan seterusnya gitu. Nah, sebelum saya share screen, ya, mungkin saya akan berbagi informasi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan info lowongan pekerjaan. Mungkin saya bisa share di sini, ya. Ini saya. Nah, maaf, sebentar. Saya akan share di room chat sebentar ini. Oke, saya sudah share di room chat. Saya akan share screen. Mohon izin Bapak Ibu J untuk berbagi informasi mengenai tracer study. Baik, teman-teman semua, saya panggil teman-teman saja ya, karena kita mungkin seusia ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain, saya panggil teman supaya akrab, G. Teman-teman semua, hari ini saya akan share informasi mengenai tracer study. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu atau teman-teman semua yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan dunia lowongan pekerjaan gitu ya. Kami di Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni lewat bidang pengembangan karir punya grup. Yang di grup ini adalah grup Telegram. Di dalamnya itu ada teman-teman dari praktisi HR atau Human Resource Development atau HRD gitu ya kalau biasa kita menyebutnya itu. Di sana nanti kita akan berbagi informasi tentang lowongan pekerjaan yang terbaru gitu. Nanti kami juga akan menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan lowongan karena saya tadi lihat chatnya itu banyak gitu ya. Share lowongan dong, share lowongan. Nah, sekarang memang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Coach Novel tadi ya, sekarang sudah berubah, dunia sudah berubah teman-teman ya. Kalau baik disadari, disukai atau tidak disukai, disadari atau tidak disadari, semua berubah. Sekarang teman-teman bisa lihat lowongan sambil rebahan, kirim lowongan juga sambil rebahan, interview ke perusahaan, interview
yang dilakukan oleh perusahaan sekarang juga mengalami pergeseran. Yang dulu kita diundang ke mana itu, ke perusahaannya, sekarang tinggal di rumah, kemudian pasang akun Zoom. Nah, kita bisa wawancara dari rumah dan seterusnya. Namun itu memang membutuhkan skill khusus gitu ya, skill-skill yang mungkin barangkali harus ditambah di luar jam perkuliahan, karena itu harus istilahnya harus dilatih supaya mampu menghadapi perkembangan yang seperti ini. Nah, bahkan kemarin itu sebelum pandemi saja ada informasi, ada BUMN yang mencari talent seperti kita ini, yang talent muda itu yang baru lulus itu, mereka turun ke Jogja. Habisnya berapa? Habisnya 1,6 miliar. Dapatnya kandidatnya berapa? 22.000. Tetapi ketika dites hanya mendapatkan 22 orang saja. 22 orang menghabiskan dana 1,6 miliar. Dengan situasi yang seperti ini, teman-teman semua, mungkin saya bisa berbagi ya. Dengan situasi seperti ini, perusahaan mungkin ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan gitu ya, karena mungkin produksinya jadi terhambat dan macam-macam. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar sudah settle, kemudian perusahaan-perusahaan yang sekarang itu punya punya jaringan yang bagus, itu ini situasi yang sangat bagus untuk merekrut teman-teman fresh graduate gitu. Jadi teman-teman jangan berkecil hati dengan situasi yang seperti ini. Saya mungkin bisa berbagi ya. Kemarin di bulan Juli dan Agustus itu kami bersama dengan teman-teman pengelola pusat karir di seluruh Indonesia, kami berpartisipasi dalam satu kegiatan gitu. Kami bisa mengumpulkan perusahaan itu ada 162 perusahaan yang rekrutmen di masa pandemi. Itu hanya di virtual gitu ya. Virtual. Belum yang kecil-kecil, itu perusahaan-perusahaan bonafit. Ada 162 dan ada sekitar hampir 600 lowongan. Masing-masing lowongan itu tidak hanya butuh satu orang, tetapi butuh banyak sekali. Nah, caranya seperti apa nanti saya jelaskan. Beberapa minggu lagi kami juga akan membuat ini ya teman-teman ya, membuat satu konsorsium gitu yang berkaitan dengan job fair virtual. Nanti silakan disimak di webnya LPKA ya. Nah, ini kami punya website itu di LPKA. Di situ kita bisa lihat career.unisula.ac.id. Dan ini nanti panjenengan semua kalau nanti mau melamar pekerjaan yang menjadi mitra kita gitu ya, perusahaan yang menjadi mitra kita, nanti panjenengan tinggal login saja, login anggota, kemudian nanti kalau sudah bisa login baru bisa mendaftar. Kalau belum menjadi anggota nanti nggak bisa daftar. Loginnya harus datang ke kampus enggak. Loginnya bisa dari rumah. Kalau misalnya nanti mengalami kesulitan bisa kontak saya atau kontak adminnya. Kita bantu kemudian baru bisa daftar. Itu. Kemudian perusahaannya juga kami publish. Nanti tinggal ngeklik gitu ya teman-teman ya. Tinggal ngeklik, kemudian nanti lihat persyaratannya. Kalau dirasa persyaratan itu cukup gampang atau bagi kita cukup mudah untuk dipenuhi, silakan mendaftar. Kami akan fasilitasi panjenengan semua itu. Dan kalau misalnya di sini tidak ada, mungkin kita bisa share di grup Telegram gitu ya teman-teman ya. Di Telegram nanti akan diupdate info lowongan. Tidak hanya dari saya, tapi teman-teman kami yang sekarang sudah berada di lingkungan perusahaan gitu. Sebentar ya. Adhan ya. Sebentar. Kemudian itu kaitannya dengan info lowongan pekerjaan sih teman-teman semua. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas kita nanti bisa diskusi karena ya waktunya sangat terbatas. Setelah ini juga nanti masih ada satu sesi, kemudian zuhur, dan mungkin teman-teman sejak dari pagi sudah ikut Zoom. Nah, saya percepat saja ya teman-temannya. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan program universitas yang yang dilakukan oleh lembaga pengembangan
pengembangan kemahasiswaan dan alumni, atau dalam hal ini adalah sebagai pelaksana di bidang pengembangan karir gitu, yaitu program Tracer Study. Tracer Study. Tracer Study itu kami lakukan setiap tahun, teman-teman. Ya, setiap tahun kami lakukan. Nah, mungkin di antara teman-teman sudah paham yang namanya Tracer Study itu apa sih? Tracer Study itu gampangannya itu adalah studi mengenai lulusan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi. Kita kan tahu semua ya, bahwa yang namanya alumni itu adalah aset sangat berharga bagi universitas. Masukan alumni itu sangat berharga. Apa yang dilakukan alumni itu juga menjadi satu cerminan universitas sebagai lembaga pendidik gitu. Oleh sebab itu, maka setiap tahun kami akan mencoba ngetrace gitu. Keberadaan alumni teman-teman di luar itu seperti apa, akan kita trace. Nah, yang tahun 2020 ini di trace-nya kapan? Nanti saya jelaskan. Yang tahun 2001 nanti yang di trace siapa? Nanti saya jelaskan. Kemudian, pentingnya apa? Kenapa sih harus ada namanya tracer segala? Nggak usah ada tracer. Nah, ini yang mungkin barangkali tidak dipahami teman-teman semua, atau mungkin teman-teman yang sudah lulus gitu ya, setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, bahwa yang namanya tracer study itu adalah sebagai alat untuk kepentingan evaluasi terhadap apa? Terhadap hasil pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh universitas. Nah, hal ini kalau sudah ada input gitu ya, masukan dari teman-teman, nanti dapat digunakan untuk penyempurnaan penjaminan kualitas pada lembaga perguruan tinggi tersebut. Jadi kualitasnya itu, karena ada masukan, nanti kualitasnya nanti akan semakin baik. Itu. Yang kedua, untuk apa? Jadi nanti yang kedua itu, untuk sebagai penyedia informasi yang sangat penting, yang berkaitan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri. Karena kan ya kita tidak bisa langsung ketemu dengan dunia industri gitu ya. Kadang kita harus dijembatani lewat pengelola karir di sebuah universitas. Nah, melalui tracer ini kemudian nanti kita pengen dapat masukan gitu dari teman-teman yang mungkin sudah berkiprah di kancah dunia industri itu. Jadi artinya hal yang menjadi masukan itu nanti akan menjadi menjadi informasi yang bagus untuk kita, supaya nanti kita bisa memfasilitasi perusahaan itu. Oh, ternyata psikologi itu harus pengembangan alat tesnya itu jangan manual misalnya. Itu kan bagus, informasi yang bagus. Harus dikembangkan secara harus secara online. Nah, karena di psikologi itu banyak alat tes yang masih manual. Nah, sekarang eranya sudah berbeda. Eranya sekarang era digital. Mahasiswa harus diajari tentang kaitannya tes online. Nah, itu bagus. Nanti akan direspon oleh universitas. Dalam ini nanti mungkin barangkali akan direspon oleh Pak Dekan Psikologi. Contohnya seperti itu. Kemudian informasi yang diberikan oleh teman-teman, oleh alumni itu nanti sebagai informasi juga untuk stakeholder di universitas, ada perusahaan, ada orang tua, macam-macam. Kemudian ada pihak-pihak yang bekerja sama dengan Unisula. Dan yang paling penting, teman-teman semua, seperti yang kita pahami ya, kenapa kita itu menerapkan sistem saling tolong menolong. Jadi kalau misalnya panjenengan nanti mau legalisir, isi dulu dong gitu lembar tracernya di halamannya LPKA di karir.unisula.ac.id gitu. Supaya apa? Supaya kita itu nanti punya data, kemudian data tersebut kita pakai untuk akreditasi gitu. Nah, salah empatnya itu ya teman-teman ya. Kemudian kita di Unisula, teman-teman semua, nanti kita akan melakukan tracer secara online. Jadi kita lakukan secara online, tidak saya datangi ke rumah-rumah gitu. Dan nanti kami akan pakai sistem.
Nah, ini gambarannya kohortnya, kohort yang kita pakai. Kalau tahun 2020 berarti yang ini ya. Nah, ini tahun 2020 saya ngetrace alumni yang lulus di tahun 2018. 2 tahun yang lalu, sekarang ini kita trace kondisinya itu seperti apa gitu. Teman-teman yang sudah lulus tahun 2018. Kira-kira periode wisudanya itu tahun 75 dan 76 kalau nggak salah. Nah, sekarang kan periode 80 J. Kalau 80 itu nanti kira-kira kita akan trace di tahun 2022. Jadi 2 tahun berikutnya kita akan ngetrace panjenengan semua Bapak Ibu. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini nanti. Kami akan membuka satu web gitu ya, teman-teman ya, yang di dalamnya itu ya ada ada lowongan pekerjaan, kemudian ada nanti kita akan cantolkan konseling yang akan kita luncurkan minggu depan. Konseling untuk kita semua, teman-teman alumni juga nanti bisa konsultasi dengan kami yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Bisa konsultasi ke kami. Hari ini memang belum bisa karena baru minggu depan akan kita luncurkan. Kaitannya dengan mungkin barangkali kesulitan untuk wawancara, atau mungkin barangkali kesulitan untuk handle psikotes, atau mungkin barangkali kesulitan untuk membuat CV, atau mungkin kesulitan membuat surat lamaran pekerjaan, nanti bisa dikonsultasikan ke kami melalui career.unisula.ac.id. Kemudian di sana itu ada icon tracer study. Di situ nanti bisa langsung diklik. Kemudian kami sebelumnya akan mengirim, mohon izin ini nanti Bapak Ibu, teman-teman semua, tim kami nanti di periode yang akan datang, entah 2 minggu dari sekarang, mungkin kami akan uji coba. Kami akan narik informasi nomor handphone panjenengan untuk kepentingan tracer ini. Mohon izin. Itu tidak kami gunakan, sekali lagi tidak kami gunakan untuk kepentingan hal yang lain, tapi ini hanya untuk kepentingan pengembangan pendidikan. Kami nanti akan mengirimkan panduan gitu ya, semacam panduan atau ajakan untuk mengisi tracer. Di dalamnya itu salah satunya adalah ada kode PIN yang masing-masing orang itu berbeda. Jadi si A itu PIN-nya itu berbeda dengan si B. Si B itu berbeda dengan si C dan seterusnya gitu ya. Nah, PIN itu nanti bisa dipakai untuk ngisi. Nanti saya jelaskan. Untuk ngisi di lamannya career.unisula.ac.id di menu tracer study. Itu nanti tinggal klik menu tracer study, kemudian masukkan PIN gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau sudah dimasukkan PIN-nya, PIN unik itu masing-masing orang berbeda tadi, saya ulangi. Kemudian verifikasi code yang sesuai dengan yang tertera di web. Nah, kodenya itu di situ sudah ada, tinggal dimasukkan saja, kemudian login. Kalau sudah login, nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner yang diisi. Kemudian setelah itu, nanti kalau sudah bisa dilanjutkan ke halaman berikutnya. Kira-kira ada 3-4 halaman. Tidak banyak kok, hanya 17 pertanyaan. Mungkin kalau di universitas lain ya, taruhlah misalnya universitas yang sudah besar-besar itu, kita memang tidak bisa membandingkan. Jadi kalau di universitas besar itu ada yang sampai 65 pertanyaan. Itu bisa sampai 10 halaman. Dan tingkat respon rate-nya itu hampir 93%. Jadi semua periode wisudawan itu yang tidak ngisi hanya sekitar 7 atau 8% saja. Jadi kalau 1000 gitu yang nggak ngisi ya kurang dari 100. Jadi ngisi semua. Dan mudah-mudahan melalui informasi ini kami nanti pemahaman Bapak Ibu tentang tracer nanti terbuka gitu nggih. Bukan penipuan. Karena saya ketika ketika saya share informasi atau kami ajak untuk ngisi tracer tadi gitu ya, teman-teman yang sudah lulus itu, nah kadang saya mendapatkan feedback mau nipu ya gitu. Dikira saya mau menipu. Bukan, saya tidak menipu, tapi memang
ini untuk kepentingan kita bersama gitu nggih. Karena kalau alma maternya itu nanti berkembang, itu nanti yang bangga juga kita gitu ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Nah, kalau sudah selesai, nanti silahkan log out. Nah, kalau log out atau mungkin barangkali bisa diklik tombol lain kali. Lain kali itu artinya apa? Lain kali itu nanti kalau misalnya sewaktu-waktu punya keinginan untuk merubah data. Oh, ternyata saya sudah berubah gitu. Nah, 2 minggu berikutnya misalnya sudah pindah, akhirnya pindah pekerjaan misalnya, dirubah. Boleh. Nanti pakai PIN-nya yang mana? Pakai PIN-nya yang sama seperti yang ketika pertama kali masuk. Gitu nggih. Sekali lagi kami sampaikan, kami tidak untuk menipu data-data nanti yang tersimpan di sistem kami itu kami gunakan untuk kepentingan pengembangan institusi. Bukan kami gunakan untuk kepentingan yang lain, nggih, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir ketika nanti ada informasi ajakan tracer kemudian jangan-jangan data saya nanti dipakai untuk yang lain. Mboten. Ini tidak ada kaitannya dengan jumlah keluarga, kemudian pendapatan keluarga berapa, tidak. Tapi ini berkaitan dengan teman-teman alumni ketika berkiprah di luar universitas. Kan sekarang sudah menjadi alumni, nggih. Nah, yang saya sampaikan seperti ini tadi ya. Nanti di halamannya di Career Unisula ACID itu ada menu Tracer Study. Ini kita klik yang ini, kemudian nanti akan muncul menu seperti ini atau halamannya seperti ini ya. Laman webnya nanti akan seperti ini, ada PIN, kemudian verifikasi kodenya nanti tinggal dimasukkan. Gitu nggih, teman-teman. Dan nggih. Kemudian, nah kalau sudah sebenarnya kuesionernya itu apa sih? Kuesionernya kan kita kadang bertanya-tanya ya, banyak nggak Pak? Ya itu tadi kalau perbandingannya, Bapak Ibu, kalau perbandingannya itu kita pakai kuesioner yang standar. Standar apa? Standar yang dimiliki oleh Dikti gitu dari pemerintah. Jadi ada sekitar 17 pertanyaan. Pertanyaan itu nanti mungkin ada yang saya lanjutkan sebentar nggih. Ada pertanyaan-pertanyaan sejumlah 17 itu yang berkaitan dengan apa? Demografi. Demografi pun tidak sedetail yang panjenengan bayangkan. Saya hanya ingin mengetahui kaitannya dengan nama, kemudian name, kemudian lulusan tahun berapa, dan fakultasnya apa. Cukup itu. Kan tidak banyak ya. Saya tidak ngetrace berapa anaknya sekolah di mana, mboten. Jadi ini rahasia. Kalau itu menjadi rahasia Bapak, kami tidak masuk di wilayah itu. Kemudian yang kedua, saya akan ngetrace bagaimana sih panjenengan semua itu memperoleh pekerjaan. Nanti mungkin saya akan sajikan di kuesionernya itu nanti bisa dari teman, dari grup, dari Instagramnya LPKA dan seterusnya, atau mungkin dari webnya Unisula, atau mungkin dari teman yang lain, atau dari tetangga, itu ada semua. Nanti tinggal dicentang, tak gitu. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan relevansi keilmuan panjenengan semua dengan posisi pada saat itu, nanti di tahun 2022 J. Relevan nggak sih dengan keilmuan itu? Yang keempat, ini yang terakhir, kaitannya dengan kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaan panjenengan. Nanti ada pertanyaan yang kaitannya dengan kompetensi. Misalnya kompetensi A, nanti apakah nanti di tempat pekerjaan itu dibutuhkan atau enggak, nanti akan tinggal diklik saja. Klik gitu, cepat. Jadi kita tidak membayangkan ngisinya banyak gitu ya, kayak sensus yang jumlahnya sangat banyak itu. Enggak, tapi hanya 17 pertanyaan. Mudah-mudahan ini nanti menjadikan informasi bagi kita semua, yang mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu nanti di 2 tahun yang akan datang. Ya, sekarang saya inden, ya, inden amal baik Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita sampai 2 tahun umur kita sampai 2 tahun yang akan datang, sehat dan bermanfaat. Mudah-mudahan panjenengan semua harapan kami mau meluangkan waktu untuk mengisi tracer
tracer ini sangat kami butuhkan karena untuk pengembangan institusi Unisula ini yang kita cintai bersama ya Bapak Ibu. Itu dulu karena sudah adzan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan setelah adzan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Zamroni atas penyampaiannya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita telah memasuki waktu zuhur, tetapi nanti masih ada satu informasi terkait pelaksanaan teknis wisuda besok. Jadi mohon izin, sekali lagi mohon maaf, kita gunakan waktu kurang lebih 10 menit ya. Insya Allah tidak terlalu telat untuk penyampaian teknis wisuda, seperti itu. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu telah mengikuti sesi dari awal, kemudian sudah sampai jam hari ini masih tetap semangat, masih happy. Insya Allah ada keberkahan itu di Allah berikan kepada kita semuanya. Baik, langsung saja agar waktu tidak terbuang dengan sia-sia dan tidak terlalu nabrak zuhur ya Bapak Ibu. Saya persilakan kepada Bapak Yuli untuk menyampaikan teknis wisuda besok. Silakan Pak Yuli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara, saudara-saudari ya, calon wisudawan yang akan diwisuda besok hari Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2020. Saya akan sedikit saja menyampaikan terkait dengan teknis pelaksanaan wisuda. Kebetulan kami diamanahi untuk seksi acara, sehingga perlu kita sampaikan beberapa hal yang terkait dengan teknis pelaksanaan wisuda. Saya share screen dulu. Ya, baik. Yang pertama adalah bahwa wisuda sebagaimana tata aturan di dalam kampus kita adalah merupakan syarat dan pengesahan mahasiswa untuk dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah. Ya, ini saya pindah dulu ini. Bentar. Baik. Kemudian yang kedua, wisuda 80 ini adalah wisuda sinkron online. Ya, jadi seluruh rangkaian acara akan dilakukan secara live atau langsung dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Jadi kita akan mulai wisuda itu pukul 8 tepat, insya Allah. Kemudian wisudawan dimohon untuk masuk ke link Zoom wisuda 30 menit sebelum pelaksanaan upacara wisuda. Ya. Ini kalau wisuda offline biasanya banyak yang telat ya. Ini saya mohon. Biasanya kalau telat itu kan karena lokasi, kemudian macet dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang wisudawati itu biasanya dandannya belum selesai. Lah ini karena online, sehingga saya kira tidak menjadi kendala untuk masuk 30 menit sebelum pelaksanaan upacara wisuda. Kemudian yang keempat, wisudawan dimohon untuk memastikan jaringan internet dalam kondisi baik selama kegiatan berlangsung. Jadi kira-kira malam itu atau pagi habis subuh kalau pakai HP ya, tetheringan HP itu dipastikan supaya jaringan internetnya berjalan dengan baik dan lancar, sehingga nanti tidak mengganggu prosesi pelaksanaan wisuda. Kemudian yang kelima, wisudawan sangat dianjurkan menggunakan laptop ya. Jadi kita nanti duduk di depan laptop, kecuali dalam keadaan terpaksa seperti misalkan lampu padam atau listrik mati, wisudawan dapat menggunakan handphone. Ya. Jadi kita sangat anjurkan untuk menggunakan laptop. Kemudian wisudawan dipersilahkan memakai toga bagi yang punya ya, yang di rumah ada toga atau kebetulan ke kampus masih bisa meminjam toga, monggo silahkan dipakai.
atau memakai pakaian sipil lengkap rapi ya. Pakaian sipil lengkap rapi. Berarti kalau laki-laki itu biasanya kalau pakaian sipil lengkap itu memakai jas dan berdasi. Memakai peci ya, kalau supaya lebih rapi lagi karena peci itu sudah termasuk pakaian nasional ya. Kemudian ya tentu saja nanti kalau memakai toga atau pakaian sipil lengkap itu tentu saja nanti tampilannya juga harus bagus ya, artinya jangan asal-asalan karena ini adalah momen wisuda di mana Anda memang benar-benar dinyatakan sebagai lulusan oleh universitas. Untuk yang putri mungkin bisa pakai make up yang biasa ya, tadi jangan yang terlalu lama, kemudian yang sederhana saja karena ini juga supaya hadir di dalam link Zoom itu sesegera mungkin. Kemudian yang nomor 7, wisudawan berada di ruangan yang tenang dan bebas dari suara bising serta gangguan lain ya. Jadi cari lokasi yang kira-kira tempatnya itu enak, tenang dan bebas dari suara bising. Kalau rumahnya biasanya depan jalan ada motor ya, di portal dulu lah, motornya jangan lewat dulu ya. Nah, sementara di portal izin Pak RT saya mau wisuda, tolong di portal dulu. Nah, ini nanti kalau ada RE King lewat saya terganggu nanti ya. Nah, jadi monggo lah nanti usaha seperti apa yang Anda lakukan supaya suara itu menjadi tenang ya. Anda juga bisa mengikuti acara wisuda itu dengan khidmat. Kemudian nomor 8, wisudawan diwajibkan untuk mengaktifkan kamera mode video Zoom selama prosesi berlangsung ya, prosesi acara. Anda diwajibkan untuk mengaktifkan kamera. Jangan dipasang rekaman ya, rekaman TikTokan ya, tidak boleh ya. Harus aktif kameranya ya. Kemudian yang nomor 9, wisudawan tidak diperkenankan meninggalkan tempat selama acara wisuda berlangsung, utamanya pada saat acara pelantikan wisudawan ya. Jadi ini adalah acara pelantikan wisudawan itu adalah acara yang inti di dalam pelaksanaan wisuda, di mana Anda nanti dilantik oleh Pak Rektor sebagai wisudawan atau lulusan universitas. Ya, kalau Anda sudah dilantik oleh Pak Rektor, berarti Anda berhak untuk menyandang gelar sarjana ataupun magister ataupun doktoral. Ya. Jadi kalau izin sebentar Pak ke kamar mandi, monggo. Kalau kamar mandi kan memang tidak bisa ditahan ya, silahkan. Tapi jangan lama-lama, harus segera kembali. Izin sambil makan Pak, boleh ya, sambil makan, tapi jangan sampai kelihatan ya. Nanti kalau makan wow itu mulutnya kelihatan kan lucu nanti ya. Ya. Kemudian nomor 10, mikrofon selalu dikondisikan pada posisi mute. Ini mikrofon yang di Zoom ya maksudnya, bukan Anda bawa mikrofon sendiri terus di mute enggak. Tapi mikrofon yang di Zoom itu dalam posisi mute, kecuali jika ada kondisi khusus yang diizinkan oleh host atau co-hostnya. Sehingga nanti ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya mungkin ada yang dihidupkan ya, beberapa. Biasanya kalau lebih banyak yang dihidupkan itu suaranya nanti tumpuk-tumpuk ya. Kemudian nomor 11, wisudawan diperkenankan berdiri saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, ini bentuk cinta kita kepada NKRI. Ini kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya harus berdiri ya. Ini wajib nih. Kalau tidak berdiri nanti dimarahi oleh bapak-bapak TNI dan Polri nanti ya. Ini merupakan sebuah kewajiban kita sebagai warga negara untuk hormat kepada simbol-simbol negara kita. Kemudian dan himne Unisula ya, himne Unisula itu karena kita merupakan lulusan dari alma mater kita Unisula, maka kita juga berdiri dalam rangka kita hormat kepada alma mater kita. Dan pelantikan wisudawan oleh rektor. Nah, ini nanti wisudawan akan dilantik oleh rektor dan ikrar lulusan. Nanti semua setelah dilantik akan membaca ikrar lulusan. Mungkin nanti dari kita akan share screen juga untuk ikrar ya. Yang nantinya di lapangan atau di Zoom live-nya itu akan dibaca oleh Mas Koyum Shah SH
sarjana syariah dari Fakultas Agama Islam. Mana ini Mas Khoyum? Kelihatan enggak ini masih on di Zoom enggak ini? Atau sudah out ya? Oke. Dan yang terakhir, ikrar wisudawan ditirukan oleh seluruh mahasiswa dengan kondisi mikrofon mute. Oh, berarti nanti yang menirukan yang di ruangan saja ya Mas ya? Oke. Ya. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan upacara wisuda. Mohon nanti bisa untuk menjadi perhatian untuk semuanya dan kita berharap semoga acara wisuda besok hari Sabtu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira dari saya cukup sekian karena ini juga sudah waktu duhur. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Yuli atas penyampaian teknis wisuda besok. Dan tentunya tidak sabar kita tunggu untuk hari Sabtu. Dan terima kasih banyak kepada hadirin sekalian, Bapak Ibu semuanya yang sampai detik ini sudah bergabung dengan menyalakan videonya ya. Ada Pak Abdul Muthalib, Pak Sarpan, Pak Gifari, Bu Aizatin, Mas Dika, Pak Parjono, kemudian Bu Suwartini, terima kasih banyak dan juga teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah kita telah memasuki pada sesi akhir acara pembekalan wisuda ke-80 ini. Sekali lagi kami Unisula menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Anda semua calon wisudawan, wisudawati. Kami tunggu semangat dan bahagianya di hari Sabtu. Kelak kita akan sama-sama di wisuda dan menyaksikan kebahagiaan bersama-sama. Anda hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Balito, Pak Ahmad, Pak Haris, Pak Abdul Muthalib. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Anissa, Mbak Nurul Lailatul Ulia, Mas Aresta, Mas. Selalu on ya. Terima kasih Pak Rusito, Fakultas Hukum. Terima kasih Mbak Sekar Arum, Mbak Maria Ulfa, Mas Fajar Imam Murifki. Terima kasih. Sampai jumpa di hari Sabtu. Terima kasih Mbak Tias, Mbak Putri ya, Mbak Hidayatul Solihah, Mas Kevin hati-hati ketika berkendara. Ya, baik masih berkendara Mas Kevin ya. Oke, terima kasih banyak. Kami mohon undur diri dan selamat untuk melaksanakan salat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.